Oke, kali ini kita bakal ngebahas gear, terutama gear low. Gear low itu yang warna biru kalau dari Bandai. Ini gear low. Ada dua pasang. Ini gear high. Jadi ningkatin, kalau kalau yang merah itu dia ningkatin speed tapi ngurangin torsi. Kalau yang biru itu ngurangin speed tapi ningkatin torsi. Ya, untuk cara pakainya nanti deh gua kasih linknya, nanti ada di deskripsi buat cara penggunaannya sama keterangannya, lu lihat deh. Tapi kebanyakan para factor kebanyakan makainya yang low daripada yang high. Dan karena emang partnya yang low ini agak mahal, kita bahas alternatif lain. Kita bakal ngebahas custom gear low-nya. Kita buat dari substitusinya dari part Tamiya, gear Tamiya. Ini tadi udah gue hitung, ini ada yang ini 16 mata. Ini biasanya buat gear Tamiya Speed ya, Tamiya Speed. Sama yang ini 16 dan 32. Ini 32, kalau nggak salah 32 deh, apa 30 ya, 30 kalau nggak salah, 30. Ini 30. Nanti buat detailnya gua kasih di deskripsi nanti linknya, termasuk fotonya juga nanti gua kasih detail jumlah mata gearnya berapa aja. Sekarang kita coba bikin. Yang pertama kita lebarin dulu lubangnya. Ini pakai mata bor yang 2 mili. Soalnya ini kalau dipakai di as gearnya nanti kenceng. Kita pakai yang 2 mili. Potong. Oke, potongnya gitu aja. Ini agak diratain ya, soalnya ini agak cekung, dia agak cekung ke dalam, nggak rata, jadi dia cekung gitu. Jadi kita ratain dulu. Udah kena amplas semua ya, berarti ini udah rata. Bersihin. Tadi ber 2 mili juga masih sempit, jadi kalian coba buat longgarin lagi, serah metodenya pakai apa. Kalau gue biasanya pakai bornya nanti gue puter-puter lagi sih. Oke, sekarang kita nyiapin bagian lebarnya. Ini serah ya, lu mau pakai bagian yang ini atau yang ini.
kayak ini aja deh. Ini dipotong ya, sama metodenya motongnya kayak tadi. Gue lupa, mesti lebarin dulu. Potong kayak gini ya. Ini terserah kalau kalian mau pakai gear yang Tamiya juga, tapi gua pakai yang KW ya. Sama aja sebenarnya fungsinya. Oke, sekarang tinggal dilem. Lemnya gue tetap pakai Dextone yang cair. Lem ini kalian harus hati-hati, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kalau kebanyakan nanti dia masuk ke sela-sela gearnya ini, masuk ke sela-sela gear, nanti malah ngehambat putaran gearnya. Tapi kalau kalian sampai udah masuk kebanyakan, tiup aja. Kebanyakan lemnya sampai masuk ke sela-sela gear, ditiup aja yang kencang. Tunggu semenit atau 2 menit. Oke, ini udah kering. Sebenarnya ini udah bisa dipakai, cuma pastinya nggak bakal kuat ya, soalnya kan kekuatan torsinya beda. Ini yang langsung kena dinamo, ini gear bagian hijau ini yang langsung kena dinamo, yang biru ini langsung kena gear yang di wheel, jadi pasti bakalan copot. Nah, untuk perkuatannya kita bakal tanam besi di sini, kita bakal nanam 3. Kebetulan gue udah bikin malnya, titiknya. Kalau nggak nanti kalian bisa kira-kira sendiri aja mau 3 atau 2, ya minimal 2 lah. Kalau 1 itu kayaknya bakal copot deh. Betul. Ada titiknya. Kadang mal juga nggak selalu pas, harus disesuaikan lagi. Oke, sekarang kita buat lubangnya. Kita pakai mata bor yang ukuran 1 mili. Oh ya, ini batang besinya ini besi bekas jari-jari ini sepeda yang di video kemarin buat bikin as gear. Sekarang kita buat lubangnya dari titik yang kita buat tadi. Saya pakai bor tangan karena bisa lebih pelan-pelan buat lubangnya. Kalau kalian punya bor duduk lebih cepet emang, tapi kalian harus hati-hati sama putarannya. Khawatirnya malah plastik gearnya meleleh. Oke, udah tembus 1. Nggak terlalu mepet ke as ya. Nah, sekarang tinggal buat 2 lubang yang lainnya.
Ya, langsung jadi. Ini tinggal kita isi sama perkuatannya kebetulan gua pakai paku payung. Sebentar. Nah, ini dia paku payung yang biasa buat nempelin mading atau nandain sendal jepit. Biasanya pakai ini. Nah, ini nanti dimasukin ke dalam lubang sini. Sebelumnya kita ratain dulu bagian yang lancipnya. Cukup dikikir aja biar nggak terlalu tajam. Jadi kita hilangin bagian yang lancipnya. Bagian yang lancipnya udah kepotong, itu udah nggak tajam lagi. Sekarang tinggal kita potong. Nah, nyisain batangnya aja, bagian payungnya dibuang. Nah, ini tinggal kita masukin ke dalam lubang yang tadi. Untuk masukinnya bisa pakai tang kayak gini, tinggal tekan. Nah, kalau udah lumayan masuk, tinggal masukin lebih dalam lagi sampai ke ujung. Oke. Ini juga berlaku buat dua lubang yang lainnya. Oke, itu sampai ujung. Kebetulan gue motong paku payung ini pakai tang potong, jadi bisa lebih cepat. Nah, kalian juga bisa masang paku ini langsung, bisa juga kita tetesin lem dulu sedikit biar lebih kuat. Ya, ini opsional lah, kalau kalian mau pengen lebih kuat bisa tetesin lem kayak gini. Jadi cukup basahin pakunya pakai lem, tapi pemasangannya harus cepat, soalnya kan takutnya kering duluan. Jadi harus bener-bener cepet, sama kayak yang tadi masuknya, biar ujungnya dulu, nanti baru kencengin lagi sampai ke ujung. Oke, ini udah kepasang semua tiga-tiganya pakunya. Sekarang tinggal kita rapihin aja semuanya. Kita rapihin pakai kikir besi. Ini cukup pakai kikir aja buat ngalusinnya, tapi kalau masih bisa kalian potong pakai tang potong sih, ya mempercepat lah seenggaknya. Tapi harus kita kikir juga, kita halusin biar nggak nempel ke sasisnya. Nah, sekarang udah rapi, udah halus, ini jadi udah rata, jadi nggak akan gesek ke sasisnya lagi. Sekarang bagian bawahnya juga udah diampas tadi, bukan diampas, dikikir. Jadi sekarang tinggal kita coba aja, kita pasang ke sasis. Ya, ini gear bandanya yang asli, yang gear low-nya. Kita coba pasang gear yang tadi kita buat. Ya, sempit, nggak bisa masuk, berarti kita bakal lebarin dulu lubangnya. Kita lubangin pakai bor yang tadi yang 2 mili, bisa dengan cara digesek-gesek kayak gini. Atau pakai cara yang kedua, itu kita maju mundurin sambil dimiringin biar lubangnya jadi lebih besar. Nah, sekarang kita coba lagi sampai, pokoknya kita lakuin sampai si as ini benar-benar muat ya, biar lancar lah putarannya. Kita rapiin dikit bagian belakangnya biar lebih rapi lagi. Kita coba, pokoknya kita ulang prosesnya biar sampai pas ini.
si lubangnya sama as gearnya. Oke, ini udah kepasang. Ini kita coba dulu cocokin sama gear low yang bandainya. Ini bisa udah kepasangnya, udah lancar putarannya juga. Buat kita cocokin ke gear bandainya juga tadi udah work dengan baik gitu kan, udah bekerja dengan baik. Sekarang kita tes jalan. Kita ganti dulu gearnya sama gear yang substitusinya. Buat ukurannya nanti ada di deskripsi ya linknya, biar nanti kalian download aja. Kita pakai gear nomor 32, substitusi dari gear Tamiya Speed ya, Tamiya Sloop lah, entahlah apa namanya, gue nggak paham, pokoknya ini gear langsung nyebutnya. Ini udah kepasang. Oke, sekarang tinggal kita coba. Oke, ini udah lancar geraknya. Tadi ada beberapa kendala dikit, cuma lubangnya kurang lebar lagi, jadi pastiin semuanya bergerak lancar, lubangnya cukup. Jadi sekarang kita coba pasang gear yang normalnya, yang bagian depan. Jadi kita pakai konfigurasinya yang depan normal, yang belakang low, biar jalannya lebih ngedas, kira-kira kayak gitu. Gue juga nggak terlalu inilah gitu. Nah, kalau misalnya kalian puter itu nanti kalau kalian pegang roda dua-duanya di sini bakalan stuck, jadi putarannya nggak bakalan sama, jadi mandek gitu. Jadi yang belakang lebih pelan daripada yang depan nanti putaran gearnya. Cara ini juga bisa dipakai buat kalian mau bikin gear high. Untuk jumlah gearnya nanti gue sertain di deskripsi sama apa yang gue bilang kayak tadi pas di awal video. Oke, metode ini juga gue biasanya pakai buat gear Tamiya. Kebetulan gue udah nyiapin kotak gearnya. Metode ini juga gue pakai buat bikin gear Tamiya. Jadi kalau misalnya gue butuh gear yang gak ada di pasaran, gue tinggal ngitung gearnya aja. Untuk tata cara buat ngitung gearnya kebetulan gue kurang paham ya, jadi gue biasanya ngitung dari gear yang emang udah ada, jadi gue ngitung aja gitu ada berapa mata gitu. Tapi kalau kalian mau coba eksperimen, mungkin kalian bisa googling buat nyari rotasi atau rasio gearnya, biasanya ada di internet. Oke, segitu aja kayaknya dari gear. Oke, terima kasih.